Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah sesuatu yang mungkin sudah jadi rutinitas tahunan Anda, tapi jarang kita lihat sampai ke jeroannya. Puasa Ramadan. Kita semua tahu, intinya menahan lapar dan dahaga. Tapi gimana kalau saya bilang, ini bukan cuma soal menahan diri. Gimana kalau ini sebetulnya sebuah simulator, sebuah program latihan yang dirancang dengan sangat cerdas untuk membentuk sesuatu yang jauh lebih dalam di diri kita. Coba deh renungkan sebentar. Anda pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa ya ibadah puasa yang rasanya sangat personal, urusan perut kita sendiri, selalu nyambungnya ke kewajiban finansial yang sifatnya sosial? Zakat, fidyah, sedekah. Kelihatannya kan dua hal yang beda ya, spiritual dan material. Di mana sebenarnya titik temunya? Ini yang mau kita telusuri bareng-bareng. Pertanyaan itu, itu kuncinya untuk membuka seluruh sistem ini. Sumber-sumber yang kita punya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, itu menunjukkan dengan jelas banget kalau puasa bukan ritual yang berdiri sendiri. Anggap aja ini beneran sebuah simulator ketakwaan. Dan di dalam simulator ini, kesalehan spiritual sama keadilan sosial itu bukan dua modul terpisah. Mereka itu satu paket, satu software yang terintegrasi. Keduanya harus jalan barengan, biar programnya berhasil. Gitu. Oke, simulator ketakwaan. Saya suka istilahnya. Mari kita mulai dari kasus paling dasar di dalam simulator ini. Misalnya ada seseorang yang spesifikasi fisiknya nggak memenuhi syarat untuk menjalankan program utama. Mungkin karena sakit menahun atau sudah sangat sepuh. Apa dia otomatis gagal dan dikeluarkan dari simulasi Ramadan? Nah, disinilah kecanggihan sistemnya kelihatan. Jawabannya tentu enggak. Sistem ini punya yang namanya fidyah. Ini bukan denda atau hukuman ya. Ini lebih kayak katakanlah jalur alternatif. Semacam bypass protokol. Kalau ibadah fisik nggak bisa dijalankan, sistem secara otomatis mengonversinya jadi ibadah sosial. Ini ada langsung di dalam manualnya, di surat Al-Baqarah ayat 184. Sebuah jalur alternatif ya? Bukan jalan buntu berarti? Tepat. Izinkan saya bacakan bagian relevannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Oh, jadi ini kayak accessibility mode di dalam simulatornya. Kalau Anda nggak bisa menjalankan program utama dengan cara menahan lapar, sistem nyediain cara lain untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kepedulian sosial. Energi yang harusnya dipakai buat nahan lapar, dialihkan untuk mastiin orang lain nggak kelaparan. Persis sekali, Anda nangkap esensinya. Seolah-olah Tuhan berfirman, kalau kamu nggak bisa mendekat kepadaku lewat penempaan fisikmu, ya udah, dekatilah aku lewat kepedulianmu pada hambaku yang lain. Fidyah ini jadi jaring pengaman sosial yang built-in di dalam ibadah itu sendiri, jadi nggak ada yang ketinggalan. Semua orang punya jalur untuk berpartisipasi dalam simulator Ramadan ini. Oke, itu untuk mereka yang punya uzur. Sekarang, bagi kita yang menjalankan program utamanya, apa sih goal atau tujuan akhir dari simulator puasa ini? Di ayat sebelumnya kan disebut tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai takwa. Tapi, takwa ini kan konsep yang sangat internal ya, rasanya abstrak. Gimana kita tahu kalau level takwa kita naik? Ada nggak katakanlah Key Performance Indicator atau KPI yang bisa kita lihat dari luar? Pertanyaan yang bagus banget. Dan Al-Quran ngasih KPI itu dengan sangat jelas. Untuk melihat wujud nyata orang yang mutakin atau bertakwa itu kayak apa, kita nggak perlu cari jauh-jauh. Cukup buka halaman-halaman awal Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Kan disebut Al-Quran itu petunjuk bagi kaum mutakin. Lalu siapa mereka? Ayat selanjutnya langsung mendefinisikan. Seperti apa definisinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di sini kita lihat 3 pilar utama, iman, sholat, dan infak. Tunggu, jadi menginfakkan rezeki atau yunfikun itu posisinya setara dengan iman dan sholat. Bukan sekedar anjuran atau perbuatan baik tambahan, tapi salah satu core feature dari orang bertakwa. Tepat, itulah KPI-nya.
Ketakwaan yang cuma ada di dalam hati atau di atas sajadah, itu ibaratnya masih setengah jadi. Belum komplit kalau belum ada bukti nyatanya di masyarakat, yaitu kepedulian finansial. Dan ini dipertegas lagi di surat lain. Coba kita lihat surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di situ dijelaskan tentang surga yang disediakan untuk siapa. Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa mereka? Ayat selanjutnya ngejelasin, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Wow, jadi dimanapun definisi orang bertakwa muncul, elemen berbagi atau infak ini selalu ada ya. Di waktu lapang okelah wajar, tapi ini ditekankan juga di waktu sempit. Artinya, ini bukan soal jumlah, tapi soal mentalitas. Jadi simulator puasa ini pada dasarnya sedang melatih kita untuk punya mentalitas berbagi itu. Benar sekali. Dan simulator ini nggak berhenti di situ. Ada level selanjutnya. Kalau berbagi udah jadi kebiasaan, tantangannya dinaikkan. Bukan lagi sekedar berbagi, tapi berbagi dari apa yang paling kita cintai. Nah, ini dia. Ini tantangan yang lebih berat. Gimana penjelasannya? Ini ada di salah satu ayat yang pesannya paling kuat ya, surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kalau kita hubungkan lagi dengan simulator puasa, wah ini jenius banget sih. Saat puasa kita kan dilatih melepaskan hal-hal yang sangat mendasar dan kita cintai. Demi ketaatan, makanan pas lapar, minuman pas haus, ini kan latihan melepaskan. Lalu ayat ini datang dan bilang, oke, otot melepaskan yang udah kamu latih buat urusan perut, sekarang pakai buat urusan hartamu. Begitu ya kira-kira? Beda. Ramadan jadi momentum untuk melatih keduanya secara paralel. Siang hari kita melatih ego untuk melepaskan kebutuhan fisik. Di saat yang sama, kita didorong untuk melatih jiwa biar bisa melepaskan keterikatan pada harta yang kita cintai. Inilah yang dimaksud kebajikan yang sempurna atau albir. Kalau kita bicara soal membersihkan diri dan menyempurnakan ibadah, saya jadi kepikiran nih. Di Al-Quran itu kan sering sekali ya perintah sholat dan zakat disebut sepakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu sebetulnya cuma kebetulan redaksi atau memang ada hubungan fungsional yang lebih dalam di antara keduanya dalam simulator ini? Sama sekali bukan kebetulan. Itu memang desainnya begitu. Keduanya adalah pilar dari proses penyucian diri, atau yang dalam istilah agamanya disebut tazkiyah. Sholat itu tiang penyucian hubungan vertikal kita dengan Tuhan, membersihkan jiwa dari kelalaian. Sementara zakat dan sedekah adalah instrumen penyucian hubungan horizontal antar manusia. Tapi fungsinya lebih dari itu. Apa fungsi lainnya? Zakat juga berfungsi menyucikan harta itu sendiri. Ini dijelaskan secara eksplisit di surat At-Taubah ayat 103. Di ayat ini, Nabi diperintahkan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Tunggu. Ada dua kata kerja di situ. Tutahhiruhum dan tuzakkihim. Membersihkan dan menyucikan. Kedengarannya mirip. Tapi ini disebut dua-duanya. Apa bedanya? Detail yang sangat penting. Tutahhiruhum itu dari kata toharoh, artinya membersihkan sesuatu dari kotoran yang nempel. Dalam konteks ini, zakat membersihkan jiwa kita dari penyakit kikir, egoisme, cinta dunia, sekaligus membersihkan harta kita dari hak orang lain yang mungkin menempel di dalamnya. Kayak nyuci baju kotor gitu. Oke, itu membersihkan. Lalu menyucikan atau tuzakihim. Nah, tuzakihim dari kata zaka, yang artinya tumbuh, berkembang, jadi lebih baik. Jadi, setelah dicuci bersih, zakat itu berfungsi menyuburkan jiwa dan harta. Jiwa jadi lebih bersih, lebih lapang, harta jadi lebih berkah. Jadi ini bukan cuma proses ngilangin yang negatif, tapi juga numbuhin yang positif. Jadi ini sistem pembersihan ganda. Puasa membersihkan jiwa dari hawa nafsu, zakat membersihkan jiwa dari kikir, sekaligus membersihkan harta kita. Semuanya bekerja bareng untuk mengembalikan kita ke setelan pabrik, ke kondisi fitrah yang suci. Luar biasa. Tepat sekali, itulah sinerginya. Proses tazkiyah yang komprehensif, dari dalam dan dari luar.
Oke, simulatornya sudah jalan sebulan penuh. Kita sudah latihan menahan diri, latihan berbagi, latihan membersihkan jiwa dan harta. Terus, pas permainannya selesai di akhir Ramadan, apa final missionnya? Apa upacara kelulusannya? Upacara kelulusannya dijelaskan di ayat penutup rangkaian puasa, di surat Al-Baqarah ayat 185. Setelah semua aturan dijelaskan, ayat ini ditutup dengan tujuan pamungkasnya. Saya bacakan bagian akhirnya ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya apa itu? Artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, puasa, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Jadi ada 3 perintah di akhir Ramadan. Selesaikan hitungan puasa, agungkan Allah dengan takbir, dan yang ketiga, bersyukur. Nah, lagi-lagi diberi kata kunci yang bisa jadi abstrak, syukur. Bagaimana wujud nyata dari rasa syukur itu dalam konteks ini? Apa cukup dengan bilang Alhamdulillah di dalam hati? Tentu ucapan itu penting, tapi dalam kerangka Islam, syukur yang sejati itu selalu butuh pembuktian lewat tindakan. Dan disinilah syariat zakat fitrah menemukan tempatnya yang begitu indah dan strategis. Zakat fitrah yang kita bayarkan di penghujung Ramadan sebelum sholat Id, itulah wujud fisik dari rasa syukur kita. Syukur atas apa secara spesifik? Syukur atas 2 hal besar. Pertama, syukur ala mahadakum atas petunjuk yang telah diberikan, yaitu Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Kedua, syukur karena kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan program latihan di simulator ini selama sebulan penuh. Jadi ini semacam laporan akhir dari simulasi kita. Dan laporan itu kita wujudkan dengan cara berbagi lagi. Ini benar-benar mengunci seluruh sistemnya ya? Betul, zakat fitrah menjadi tindakan pamungkas yang memastikan kebahagiaan Idul Fitri, hari kemenangan itu tidak jadi milik pribadi atau eksklusif bagi yang mampu aja, tapi menjadi kebahagiaan komunal. Ini memastikan nggak ada tetangga kita yang nggak bisa makan di hari raya. Ini penutup yang sempurna, mengikat kembali ibadah spiritual individu yang kita jalani sebulan penuh dengan tanggung jawab sosial komunal di puncaknya. Lingkarannya jadi utuh dan lengkap. Luar biasa. Kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita melihat gimana simulator Ramadan ini punya jalur alternatif berupa fidyah. Lalu tujuan utamanya adalah takwa yang ternyata KPI-nya bisa diukur dari kemauan kita untuk berbagi, bahkan dari apa yang paling kita cintai. Kemudian ada zakat sebagai sistem pembersihan ganda untuk jiwa dan harta. Dan terakhir, zakat fitrah sebagai manifestasi syukur kita yang paling konkret, yang memastikan kebahagiaan itu merata. Tepat sekali. Disiplin fisik menahan lapar dan haus itu sesungguhnya hanyalah tools, alat untuk menempa kesadaran ilahi atau takwa di dalam diri. Tapi kesadaran itu nggak akan lengkap kalau cuma disimpan di dalam batin. Kesadaran itu harus berbuah di dunia nyata. Dan buahnya adalah empati, kemurahan hati, dan keadilan sosial. Jadi, puasa membersihkan batin, sementara zakat dan sedekah membersihkan harta dan melapangkan hubungan antar manusia. Keduanya adalah 2 sayap dari kesalehan yang utuh. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Ada satu ayat yang sangat indah di surat Al-Baqarah ayat 274 yang seolah merangkum semangat berbagi yang ideal. Betul, ayat itu memuji mereka yang menafkahkan harta. Wabil laili wan nahari sirron wa alaniyatan. Yang artinya, di waktu malam dan siang secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Setelah kita semua melewati simulator ketakwaan ini selama sebulan penuh, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, bagaimana semangat berbagi tanpa henti? Henti ini, di setiap waktu, di setiap keadaan, bisa terus Anda hidupkan dalam 11 bulan ke depan, jauh setelah euforia Ramadan berakhir.